3. Oke, tapi lihat dengan adanya Masih sama ya? Grok dan juga One kali ini Oh, Sadera One-One. udah di-ban sebagai respect dan Faramis menuju dengan 1 buah Vanessa sudah diamankan. Respect dengan ada tidak mau permainan dari Sadera yang semena-mena seperti tadi tidak akan ada lagi kali ini. Tapi di sisi sebaliknya apakah ada Cloud? Apakah ada hero yang lain? Mungkin Beatrix akan keluar kali ini. Kadita masih jadi prioritas sih. Oh, Ada Julian. respect dong. Tapi ada Julian sekarang. Menurut aku, oke. Pakito sih. dia langsung di secure first pick untuk Aura. Ini sih kalau ini paketnya menurut gua ada di Fluffy. Kalau di Iya. posisi Aura ya. Iya, Menurut gua ada di Fluffy. tapi belum tentu sih. Ya, karena dengan adanya gameplay dari Fluffy yang bisa melakukan cutting, Cutting. dia suka melakukan semua Penculikan. landing phase-nya yang dengan maksimal. Matilda. Tapi Matilda tetap diamankan dengan 1 buah Lilia was a little girl Iya. kali ini. Iya, ini yang jadi power pick ya tadi ya. Ya, Di Elzura. game kedua dengan Elzura. Ya, jadi di sini dari Geek Fam ini mereka mainnya sustain, mereka punya Matilda, bisa kasih efek shield dan pastinya heal juga nanti untuk favornya. Ada Lilia di sini yang bisa nanti agak sedikit menenangkan Pakito untuk team fight. Jadi gak bakal bisa terlalu cepat juga mungkin pergerakan dari Pakito semisal dari jabnya dia udah gak ada sama sekali. Iya, sekarang apalagi Lilia kuat banget punya Plexius. Jadi team fight-nya akan lebih sustain untuk seorang Lilia, tapi tidak ada Valentina di tangan Geek Farm karena diamankan oleh seorang Facehugger Oke. bersama dengan Chow. Ada Chow juga yang muncul di sini dan ya Chow-nya bisa jatuh ke tangan dari Godiva Godiva. sekarang. Benar Valentinanya di sana sebagai mid laner, tangan dari Facehugger tadi. Facehugger. Dan ya dari Geek Fam, Julian terbuka sekarang sebelum di ban mereka bisa ambil Julian kalau mereka mau. Oke. Julian ini bisa diambil dan sangat-sangat kuat di tangan dari seorang Jana Kitty. Tapi balik lagi mungkin untuk dari segi ke arah damage ataupun tanknya itu balik lagi ke posisi nanti. Woi kakak gak usah malu-malu kakak, ya ampun kan tetap kelihatan. Kenapa ya kalau cewek disorot malu-malu gitu, kalau laki tuh begaya pasti ya. Friendly. Ada tapi Freddy ternyata pindah tangan ke pemain-main Geek Farm nih. Wow, oke. Fredin untuk berhadapan dengan hero-hero jarak dekat, hero-hero melee yang sudah mulai terlihat Seneng sekarang. banget malah dia ya. Iya, ada Pakito yang bisa ditarik, ada Chow juga nantinya. Valentina mungkin bisa ditarik kalau masuk ya Kalau dalam range-nya dia. Karena range-nya ya. sejujurnya nih, untuk hero seperti Fredrin, lawan utama dia ini adalah Valentina. Karena efek terornya ini masih menakutkan. Meskipun dari di-adjust ya kan, agak di-nerf dari 0,7 second ke 0,5 second. Tapi itu tetap mengganggu sebenarnya buat efek terornya dia. Terrified-nya ya. Iya. Cukup sebenarnya masih jadi ketakutan sih. Kan sesuai dengan namanya ya, terrified ya. Akan kebingungan, kelimpungan, dan... Jadi oleng. Iya. Bahasa gampangnya jadi oleng. Iya, oleng. Nah, Tapi nggak akan ada Nathan. Nathan untuk high ya. Nathan untuk high sudah diamankan, tapi kalau di posisi dari tim Aura mereka masih cukup fleksibel dengan segi dari junglernya. Sedangkan kalau aku pribadi melihat adanya seorang core mereka yang sudah terlihat di area tengah, Facehugger, Valentina, Chow, Godiva, mereka harus lebih concern menuju ke arah hero-hero yang akan ada di gold laner mereka. Yes. Cloud-nya sudah ditutup. Cloud-nya sudah ditutup, salah satu hero yang bisa menuju ke arah mid to the late game, apakah mereka akan menggunakan Brody? Karena salah satu yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Chow itu juga Brody. Betul. Damage-nya juga cukup besar dan Chow itu tidak terlalu tebal karena memang basically-nya Factor. Ya, dan juga dia jarak dekat dan pastinya Brody dengan corrosive strike-nya bisa nyerang ke dia sendiri dan Amon Band membatasi hero dari Hai sekarang. Iya. Dan aku setuju banget sih ngebuang Amon nih yang cukup meresahkan ya dari seorang Hai. Tapi ngomongin gold laner memang dari kedua tim belum punya gold lane-nya. Ya. Kabuki dengan signature hero-nya yaitu Beatrix yang belum kita lihat justru setelah patch. Ya bener. Tapi 1-1 dari Kadera ternyata masih terbilang cukup meresahkan juga kalau bisa dapetin momentum untuk pecahin weakness point. Dan gimana dari inisiasi dari Baleski yang bisa di follow up ya? Ya, dan jangan lupakan di sini kan win rate dari si Kabuki sendiri dengan Beatrix kan cukup tinggi ya. Tadi hampir diangkat 80% tadi. Jadi ya memang lagi di nerf sekarang dan kita belum lihat nih buat di MPL seperti apa. Aku sih bisa bilangnya adjust ya itu sih. Masih cukup berbahaya juga sih kayak Beatrix ini. Tapi Brody. Oh, Popol Kupa yang kita sering lihat waktu di minggu pertama sampai minggu ke-6 kemarin tidak menjadi prioritas dan Melissa diamankan oleh Geek Farm untuk seorang Kadera. Benar. Beatrix sih bisa nih Kabuki menurut gua. Beatrix Brody. Brody sih menurut aku.
Brody ya. Is my tempo. Yes, Brody. Sudah diamankan dan satu lagi jungle dari seorang Hai. Dan ini ada komen di sisi kiri anti-match. Aura harus bisa mainin meta sekarang karena Aura sangat nyaman dengan pick dia yang beda. Ini berarti Pakito jungler ya? Menurut aku Esmeralda jungle. Oh iya. Menurut aku sotoynya. Karena lumayan flex ya, gara-gara kita sudah pernah melihat Esmeralda jadi jungle. Cowok juga bisa jadi Cowok juga jungler. jadi jungle, Pakito juga bisa. Terus tiba-tiba yang masuk siapa coba? Valentina. Valentina. Oke, Valentina udah pasti di tangan facehugger sih. Benar, Ini Kabuki kan dengan Brodinya tinggal seberapa flex aja nih dari Godiva, Fluffy dan juga seorang Hai. Tentunya. Kalau Link. Berani juga ya. Link. Berani juga ya. ini baik sisi stoppernya loh. Pakito jungle loh. Oh, Pakito jungle, oke. Godivanya Diubah cowok. ya kali ini ya. Tergocek kembali kita ya. Ya kan ini Aura balik ya, namanya Aura ya. Nama juga Aura ya. Ini Mau balik- heran tapi ini Aura gitu. balik ke setelannya Aura yang biasa ya. Bermainnya mungkin untuk unik-uniknya udah tadi di game pertama. Cukup. Ya. Ini lebih sustain mengikuti meta sekarang. Dan dengan Link yang cukup berani seperti yang Oji bilang, diambil sama Geekfarm padahal mereka punya Brody dari Aura, mereka punya Pakito. Alright, kalau begitu kita bakal lihat. Ini udah di ujung tanduk dari game kali ini. Apakah Aura dibekuk kembali oleh Geekfarm? Momo-chan, apakah Geekfarm yang akan membekuk kembali dari Aura? Mungkin kalau permainan agresif kayak di game kedua, Geekfarm masih punya nafas ya. Oke, kalau Opung Mama? Kalau aku ngelihatnya masih untuk Aura. Oke, kalau gitu EPL Arena mana tepuk tangannya? Go to the lane of down. Ini sangat penting untuk Aura itu sendiri. Untuk bisa membawa dirinya apakah menaiki tangga menuju ke arah upper bracket atau balik lagi di posisi sekarang dan merenung kalau misalnya upper bracket itu hanya mimpi. Oh, Waduh. bener ya. Karena semua orang pasti pengen menuju ke upper bracket, mendapatkan advantage tentunya, tapi facehugger bakal mengusir pergerakan dari seorang Baloyski dan juga Alzura. Belum terlihat pergerakan yang cukup agresif dari Baloyski dengan Matildanya. Karena sekarang posisinya Aura Fire yang lebih memberikan pressure di awal, Niko. Iya. Dan ya berbeda mungkin di game yang sebelumnya dengan Aura yang terpressure. Sekarang dengan adanya Chow, mereka bisa cukup masuk dengan nyaman tanpa takut untuk bisa diganggu dengan sisi-sisi dari Big Fan. Ini Baloyski masih bisa ditahan lah setidaknya pakai jet kundo dari seorang Godiva ya. Tapi kali ini Fluffy mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Jana Cutie dan Hai. Bakal di cover oleh seorang Godiva yang sedang mengambil tadi jungle dari tim Geekfarm. Ini bisa dibilang dari kedua belah pihak. Mereka menggunakan draft no regret, tabrak gaming, ya kan Selonong Boy. Jadi tentunya kali ini para pemain dari tim Geekfarm harusnya mereka yang bisa melakukan jungle lebih cepat dengan mobilitas link yang mereka miliki. Harusnya ya, tapi ini kayaknya dengan pergerakan dari Godiva nih masih sempat bisa nahan sedikit lah. Geekfarm yang tadi nggak punya rem di game kedua, sekarang masih bisa direm dikit-dikit. Benar. Dan juga kan dengan adanya Link di sini. Link kan di sini sekarang lagi butuh waktu nih buat farming dulu. Jadi jungle-junglenya bisa diambil dulu sama Jana Cutie sebelum mereka akan melakukan team fight. Jadi 5 menit ini bakal agak sedikit slow tempo. Iya, betul banget. Dan kita akan melihat tentunya Alzura bersama dengan seorang Jana Cutie dan juga Baloyski agak sedikit tertahan. Tapi kali ini tentunya Turtle sudah langsung mulai dipop oleh kedua belah tim. Luke akan coba untuk berada ke depan membuat seorang Hai segera semua tapi lihat knockout strike dapat complete. Kali ini harus mundur ke arah belakang, reset kembali dan bahkan facehugger. Udah punya Black Juice, first blood didapatkan oleh seorang Fluffy. First blood dan ini tandanya akan ada di Turtle untuk tim Aura Fire itu sendiri. Apakah akan dikontes oleh seorang Alzura? Kayaknya enggak. Ini agak sedikit sulit ya kalau masih bisa dikontes, kalau masih mau maksa kontes dari Geekfarm. Karena pemain-pemain dari Aura Fire ini mereka lebih siap untuk tim fight-nya. Alright, cepatkan Baloyski mundur ke arah belakang dan ini audience prediction. Talent prediction by Axe di mana Aura Fire semua hanya saya menuju ke arah Geekfarm. Iya, once again Glass of Fame, tapi ternyata Luke-nya tumbang di tangan seorang Hai. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 1 pemain dan ini bisa dibilang rencana jahat karena Hai mau coba untuk melakukan eksekusi ke area orange-nya yang langsung bisa diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh seorang Baloyski. Jana Cutie meninggalkan menuju ke arah 1 buah orange buff, dia relakan dengan ikhlas
dan menuju ke arah purple buff agar rotasi yang dia mainkan masih bisa stabil. Sedangkan di sisi di arah top lane, Luke yang benar-benar struggle banget melawan seorang Fluffy dengan cutting yang dia lakukan, Opung. Benar, karena memang agak sedikit lama ya dengan adanya Fredrin sendiri untuk melakukan clear terhadap minion ini. Dan ya Concussive Blast ini di sini dipakai oleh si Godiva bersama dengan ada cooldown juga ternyata. Dan juga tambahan HP dia. Jadi agak tebel buat cowoknya dia. Dan sisanya ini main movement speed kecuali pastinya yang punya emblem support Avaris yang dimainkan sama Fluffy. Karena dia tahu dia lawannya ini Baloyski kok. Jadi dia harus bisa maksimalin timing untuk melakukan jet kundonya sebaik mungkin. Right. Untuk nahan Baloyskinya. Betul sekali, rotasi yang mereka lakukan agak sedikit terhambat. Tapi purple buff masih menjadi salah satu pegangan untuk seorang Geek Fighter sendiri. Tapi Godiva, Lihat. walking damage telah dilakukan, Seeking Eagle telah dikeluarkan. Godiva telah memberikan informasi, akankah teamfight terjadi karena di arah bottom lane, lihat. Langsung ada flicker yang dikeluarkan dan Kabuki kali ini tidak berhasil mendapatkan siapapun di arah bottom lane. Tapi- Meanwhile, Baloyski bakal coba dipaksa dan hilang begitu saja damage yang besar. Godiva. Dan bahkan Godiva duel dengan yang sangat tepat membuat double kill. Didapatkan Aura Fire, dapat top lane. Waduh. Hanya untuk bisa mundur ke arah belakang karena lihat purple-nya harus hilang di saat yang tidak tepat. Serem banget sih itu dari seorang Azura ya kalau masih mau coba untuk paksain team fight-nya. Sementara kali ini dengan pergerakan yang bagus banget dari Godiva, The Way of Dragon-nya yang sempat ditahan sekali. Tapi dia nunggu pemain Aura Fire untuk lebih mendekat, jadi langsung ditendang untuk kedua kalinya. Tapi kali ini lihat dari hanya langsung membalaskan permainan yang sama dibawakan sama Geek Farm waktu di game kedua. Benar, Oh. agak sedikit ngulang tapi tadi purple buff-nya masih diambil oleh Baloyski. Iya. Dejavu tapi bukan dengan tim yang sama. Kali ini ada sedikit traumatik nampaknya untuk Ling itu sendiri. Dan mungkin tim fight yang selanjutnya di arah Turtle bisa direlakan oleh seorang Geek Farm. Memaksakan tim fight, tidak punya power dan lihat Fluffy itu strong. Kecuali Retribution diamankan dan ternyata Luke. Save the day. The Way of Dragon telah dikeluarkan membuat Pesager kali ini terdekat oleh seorang Luke. Dan tidak ada follow up damage sama sekali. Luke terlalu kuat. Godiva? Dibiarkan begitu saja. Ketika Godiva udah nggak punya apa-apa, nggak ada The Way of Dragon. Dan yang satu hal yang Godiva pikirkan adalah gue nggak punya follow up damage kalau gue stop dia sekarang. Iya, dan baru Enchanted Talisman yang selesai ya buat Esmeralda dan juga untuk Valentina sendiri. Jadi masih belum ada damage yang besar sekali. Tapi penetration physical bakal dimainkan oleh Aura Fire. Godiva sepertinya harus udah mulai respect tentunya. Dengan damage cicilan, poke damage dari Geek Farm. Ini terlalu overextend juga nggak bagus nih buat Godiva menurut aku. Nggak bagus juga, karena ini bisa di pick off kapan aja. Sedangkan Betul. jangan lupakan Jana Kitty juga pernah berada di posisi seperti ini. Betul. Jana Kitty pernah berada di posisi yang cukup underperform, tapi dia masih bisa bermain. Dan ini harus diamankan posisi dari tim Aura Fire. Dia harus stabil banget, nggak boleh terlalu greedy juga. Dan Kabuki, kali ini Malefic Roar dia fokus menuju ke arah turretnya. Apapun yang terjadi. Ditambah lagi kita lihat dari bottom lane, Sadera mencoba untuk mendapatkan satu buah turret yang ternyata masih belum rezeki untuk seorang Sadera. Iya, masih bisa ditahan berkat dengan Falling Star Moon yang dibuka oleh seorang Fluffy. Dan tugasnya Godiva sebenarnya untuk kasih informasi aja sih. Dia nggak perlu terlalu yang overcommit buka skirmish dengan Baloyski atau mungkin dengan pemain-pemain Giva lainnya. Dia cukup perlu kasih informasi ke arah jungler yaitu Hai yang bakal melakukan rotasi tentunya dengan mid laner yaitu Vesager. Tapi kali ini lihat Baloyski masuk dengan Set Legal dan bahkan Fluffy menahan dia di depan. Falling Star Moon connect dan bahkan Go Away sudah mulai dipop-up oleh seorang Kadira. Hai balik lagi kali ini dengan satu buah tangan saya. Tapi ternyata ditahan oleh seorang Luke, balik lagi dari seorang Hai-nya. Dan bahkan Vesager mencoba untuk meng-cover. Flicker yang sangat baik tapi Godiva di sana terperangkap Luke. Flicker yang on point tapi lihat di sisi sebaliknya Sonepat Memory. Kabuki again berhasil menggoyangkan lane of down. Dari top lane Jana Cutie fokus mendapatkan satu buah turret dan akankah akan ada turtle dari seorang Jana Cutie. Tadi flicker yang sangat baik dari seorang Luke membuat seorang Hai terperangkap karena lihat tahunnya yang sangat tepat. Tapi Jana nggak bisa berbuat lebih banyak lagi merelakan turtle-nya ketimbang dia harus tumbang untuk kesekian kalinya. Iya, dan lihat gimana Godiva melakukan tugasnya sebagai roamer dari Aura Fire. Dia ngezoning pemain-pemain dari Geek Farm, diusir mundur semuanya dan bahkan dari Janek itu yang udah kelihatan low itu pun gak dikasih kesempatan untuk setidaknya ngerigen dengan jungle yang dimiliki. Udah mulai sedikit respect dengan adanya Luke, nampaknya lihat Godiva terperangkap, lihat Perih Flicker banget mau sih. nggak mau harus digunakan, tapi informasi telah diberikan tandanya invasi di arah jungle ini akan coba didapatkan oleh seorang Jana. Kenapa?
Kalau Godiva masih dive in seperti tadi, kemungkinan besar dia akan tumbang. Ketika tidak adanya Godiva, coverisasi di arah belakang ini cukup sulit untuk Kabuki dan juga Vesager. Tapi Baloi terdeteksi, Baloi kali ini. Kabuki sekali-kali keluarkan dipanggil Altura dan pakai Kabuki. Kali ini tahun 4 memorinya. Berhasil mendapatkan 1. Sedangkan Altura di sana nggak bisa membuat apa lagi. Lihat Flavinya menutup semua. Dan kesempatan atas Knockout Pride. Terlalu sakit. Memilih untuk mundur. Geekfam ID kali ini benar-benar tertampar dengan keras. Mereka yang main, aku yang deg-degan ya, gila Aura Fire. Mereka memang tipis banget sih itu untuk numbangin seorang Jana Cutie, seorang Adera, Baloyski juga ini yang ngebuat pemain-pemain dari Aura Fire mereka bermain dengan cukup agresif dengan power spike dari seorang Hai ini loh. Iya. Dengan Pakitonya. Dan jangan lupakan juga Jana di sini belum dapetin tempat untuk bisa melakukan split push. Tiap kali dia lagi pengen untuk melakukan split push, itu ada Esmeralda, ada Flavinya. Tiba-tiba ada teriakan Mang ya. Sementara kali ini Jana kita bakal coba dikejar. Tempest of Flame di pop up. Tapi Hai tentunya dengan killing spree. Ini membuat seorang Jana Cutie dipanis karena dia sendirian melakukan split push di area bawah. Oke, retribution yang sangat baik tapi Vesager bersama dengan Flavi di top lane sana. Kabuki udah siap untuk menunggu siapapun di sana. Lihat belum ada tonton memory. Dikeluarkan Aldura Almos. Untung aja dia langsung gunain 1 buah Black Juice. Dan Godiva akan coba menculik siapa. Mereka belum memiliki power karena Hai masih terlalu jauh. Hai memilih menuju ke arah objektif dibandingkan untuk melakukan team fight kembali. Karena mereka sadar mereka di posisi yang sangat unggul. 6.900 gold ini bukan hal yang mudah di menit yang ke-9. Fokus ke arah depan, Godiva memancing keributan kembali dan akankah akan ada flicker the way of dragon untuk seorang Godiva? Kali ini kita lihat Belum? tidak ada. Masih Karena ditahan. mereka bahkan menjaga jarak. Tahu keberadaan flicker dari Godiva sudah available. Available. Dan kali ini Godiva yang menahan damage di area depannya. Dia punya Athena Shield, punya skill Blade yang belum diselesaikan bahkan. Dan dia lagi ke arah Dominance Ice nih kayaknya. Iya, Blade Armor itu bisa juga ya. Oh iya buat, benar. si Skill Godiva. Blade-nya ya bisa juga kalau mau dijadiin. Oke, jadi masih nunggu juga di sini dari Aura Fire. Mereka bakal ngerapiin sedikit lah buat laning mereka yang bakal di-push juga. Tapi ini lore-nya bakal masuk di momen yang tepat juga sih. Aura mereka, Godiva kalau opennya pas, ini bisa dapetin 1 loh. Ini sih Godiva lihat, dia bakal ngopen sih. Ini udah bakal ngopen banget, dia udah terlalu dive banget. Dan lihat 3 lane, 3 lane push dilakukan oleh tim Aura Fire. Godiva bakal masuk ke arah belakang, tapi lihat Vesagernya cuma terlalu cepat damage dan diberikan miscalculate. Jana Cutie di arah bottom lane, nggak bisa one by one situation, tapi Godiva hilang Melissa. Masih dapat untuk menyelamatkan dirinya. Jana Cutie membalikkan keadaan, Kabuki akan menjadi pilihan utama Tempest of Blade. Hanya untuk defensif. Kalau dapat memori ternyata tidak bisa membuat para pemain dari tim Geekfam tumbang. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire, mereka harus lebih sadar untuk tidak terlalu terburu-buru. Untuk tidak terlalu mencoba untuk memaksakan endgame. Dan bahkan itu membuat mereka kehilangan momentum dari diri mereka. Vesager to dive. What happened Ayanaon? Iya tadi tidak tertangkap kamera juga ya. Dimana tiba-tiba Vesagernya udah berada di dalam base dari Geekfam dan dia Kena masih bisa di-pick. Oh ketarik Dia kena sama taun. si Luke ya. Iya dia kena tahun. Makanya dia nggak bisa mundur lagi. Oke, tapi kali ini Flavi bakal menjadi garda terdepan. Falling Star Mondi pop up ke arah pemain-pemain dari Geekfam dan bahkan Godiva mencoba untuk mengcover di area depannya bersama dengan seorang Flavi. Ini Geekfam dipaksa dipukul mundur tentunya karena adanya Link ya di tangan Jana Cutie, dia butuh banget yang purple buff. Gue suka banget sih jurus mereka kabur. Guiding Wind dipakai, yang pakai Guiding Wind Elzura dengan Black Shoes-nya. Sedangkan Jana Cutie langsung cabut pakai Pinch Voice-nya. Iya. Itu bener-bener kayak mereka udah langsung jurus menghilang ya guys ya. Dibandingkan harus di pick off satu persatu, tapi di sisi sebaliknya Elzura nggak ada Black Shoes fokus ke arah tengah. Kabuki ter-take down. Oh no. Shutdown didapatkan Elzura. Ketika kali ini posisinya mereka di dalam under condition, Aura Fire harus mundur. Dipukul mundur, ditabrak, bahkan Baloyski tidak mengenal mundur. Mereka ingin mendapatkan 1 buah mid turret yang cukup mahal dengan posisi yang sedang dia miliki. Oke, sementara masih ditahan, kali ini Godiva bakal terpok begitu saja oleh damage dari Angry Gloom. Dan bahkan dengan Kadera, tentunya ini bakal sedikit sulit buat Aura Fire. Mereka harus setidaknya nahan dulu sih. Dan posisi dari Kabuki yang harus di cover mulai sekarang. Mereka udah membayar utang 2.000 gold kali ini dari tinggal 7.000 gold, sekarang udah 5.000 gold. Apakah mereka akan berhasil melakukan team fight di dalam Lord
Fit dan mereka membalikkan keadaan Opung Wawa. Ini benar-benar menyulitkan untuk para pemain dari tim Aura Fire ketika Kabuki ter-take down. Gak boleh ter-take down untuk kedua kalinya. Mereka harus bisa menjaga sih positioning mungkin untuk Kabuki ya. Karena tadi dia memang benar-benar sendirian untuk Kabukinya. Tapi ya kalau kita bicara masalah soal dari lore team fight yang bakal terjadi sebentar lagi. Geek Fam, advantage mereka ini mereka punya link. Tapi kali ini kita bakal coba untuk melihat terlebih dahulu tim fight yang masih di-poke aja oleh kedua belah tim. Elzura pede banget dengan damage yang dia miliki. Tahun 8 memory sudah mulai dibuka. Nge-poke ke arah seorang Baloyski. Sementara Fluffy kali ini yang tadi melakukan split di area atas juga sudah mulai terlihat di area mapnya kali ini. Dan bahkan apakah Aura Fire mereka mau coba untuk paksain tim fightnya. Baloyski terlihat sendirian di area depannya terkena stun. Dan bahkan dari Hai mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Baloyski. Fluffy dengan satu buah Falling Starmon yang masih bisa ditahan. Udah terlalu banyak sebenarnya skill yang dikeluarkan oleh tim Aura Fire. Geek Fam mereka masih mencoba untuk menahan tempo permainan terlebih dahulu. Sembari menunggu, ini minion yang harus dirapin dulu nih. Sama pemain-pemain dari Aura Fire. Kok aku ngelihat tumben banget Aura Fire ini memaksakan ya tim fight-nya ya. Tidak terlalu rapi dari tim fight tadi yang terlihat ya. Ketika udah tidak bisa dipaksakan, Fluffy masih mau dive in ke dalam. Tapi malah lihat di arah bottom lane sana, Hai yang terperangkap. Single Eagle dan bahkan Hai terkena down. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Sadera bakal berhasil mencelutup permainan tim Aura Fire. Sedangkan Janna King tidak ada top lane. Janna mencoba mendapatkan satu base turret. Dibalikan kembali kanan dari tim Geek Fam. Dan lihat ketidakdisiplinan yang dilakukan tim Aura Fire membuat mereka kehilangan Hai. Terlalu memaksakan tim fight yang tidak baik kali ini. Bahkan Vesager satu-satunya orang yang mereka bisa andalkan untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Apakah mampu melakukan steal Lord? Kabuki is coming on. Retribution from Janna membuat nafas segar dari Geek Fam Mighty. Entah kenapa kalau Aura Fire udah mulai kepecah-pecah, ini udah mulai sulit banget sih tim fight-nya buat Aura Fire. 3 kali loh. Pertama Vesager yang ke pick off, kedua Kabuki yang lagi berjalan sendirian, dan tiba-tiba Hai juga yang terpisah dari kawanan-kawanan pemain-main Geek Fam. Oke, tadi sih yang aku lihat ketika mereka minta memaksakan tim fight di arah bottom lane, udah nggak dapat. Fluffy masih coba loncat, masih coba memaksa, dan Hai ketika dia turun ke arah laningnya, dia nggak berkumpul dengan kawanan dari tim naga lainnya. Kan? Dia malah mencoba melakukan clear minion. Sebenarnya yang dia lakukan betul, tapi kalau menurut aku pribadi, bukan dia tugasnya. Karena dia punya retribution. Nah itu. Kalau dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi Opung Wawa. Dia harus berada di dekat oleh Lord Pit. Sedangkan clear minion itu mungkin setuju sama Momo-chan. Fluffy mungkin tugasnya. Karena setidaknya dia lah yang bisa jadi sandbag ya untuk nahanin semua damage dari Geek Fam. Apalagi ini kelihatan banget Geek Fam tuh pede banget dengan damage dari seorang Elzura. Baloyski yang bakal ngezoning. Jadi pemain-pemain dari Geek Fam tentunya mereka masih punya chance untuk bisa dapetin game ini. Tapi kita bakal melihat dengan usaha apa yang akan dilakukan oleh Aura Fire tentunya di game ketiga, game penentu yang akan menentukan nasib di upper bracket mereka. Tapi yang aku suka dari Geek Fam adalah bertarung terus sampai titik darah terakhir. Iya, masih ada chance untuk lolos masih ada ya kan? chance untuk lolos. Dan bahkan ini dari tim Aura yang harusnya berhati-hati. Geek ini lebih karena nothing tulus gak sih? Iya. Yang punya beban Aura ya di saat dia butuh upper banget. Betul. Benar banget. Dan wow, kita melihat juga dari pemain-pemain Geek Fam yang menurut aku memang sekarang dengan keberadaannya Baloyski ini yang jadi porosnya untuk tim Geek Fam. Buset, ngeri banget Clay. Di saat RRQ Hoshi sedang berada dalam under pressure kemarin, bahkan dengan beberapa kemenangan beberapa belakangan ini, membuat Clay berada di top average KDA. Mid laner lagi ya. Mid laner lagi. Di bawahnya malah jungler, dan Drian dan juga God laner. 2 mid laner cuma ada Clay dan juga Drian. Berarti ini ada 2 RRQ dengan 3 Onyx dong. Untuk KDA ya. Oh iya benar. Untuk KDA loh. Benar, Jadi benar. mungkin untuk urusan dari KDA, wah ini adalah 2 tim yang eksplosif. Ya, tim fight yang Tim besar. fight-nya besar banget. Atau enggak, kalau enggak tim fight yang besar, Efektif. main one sided. Iya, dan wow sepertinya ini memang agak sedikit ada isu ya dari Geek Fam. Jadi kita masih menunggu tentunya sepertinya untuk Baloyski tadi itu. Kalau dilihat-lihat. Tapi ada isu aja masih kuat banget ya Geek Fam ya. Apalagi kalau Gila sih. ya tapi Geek Fam memang di sini team fight mereka ya mungkin lebih ke arah shot call mereka juga sih. Karena tadi waktu ada team fight yang terjadi di area dari Lord waktu hanya tumbang, itu si Janna QT
Lagi split dia masih ada di atas tuh. Waduh, match 3 for Aura, Raja Galaksi. Aduh, salah fokus. sama Sadera gitu loh maksudnya. Oh, Dia gitu. average GPM-nya kali ini lihat dipegang oleh seorang Masuk top 3 loh. cewek. Tapi dia masuk top 3. Masuk top 3 dia Iya. dengan posisi timnya di arah buncit. Tapi lihat, dia berada di top 3. Menjadi Timnya di 8, lu bisa-bisanya di posisi 3 average GPM berarti sekuat itu lo di laning phase. Betul. Bener gak? Sekuat itu lo di Iya. bot lane. salah Dan satu ya- pemain yang menyeramkan ya. Karena harusnya di sini oke Clover setuju. Cewek, ya mungkin ada Skylar harusnya. Iya. Tapi ada bukan Skylar, Skylar nggak ada kan? Iya Kadera. makanya harusnya di Kadera. posisi Kadera itu Kadera, Skylar. betul. Dengan posisi dari klasemen. Karena kan Iya. lo berada di klasemen atas berarti beberapa kali lo mendapatkan kemenangan. Yes, apalagi dari KDA-nya juga kan itu cukup besar ya tadi buat yang lainnya mungkin. Tapi ya Kadera pemain yang selalu bisa untuk Ngeri mendapatkan juga. space. Itu tadi yang kita selalu bahas bahwa Kadera di sini meskipun dia kena pressure, dia dikasih 2 lane. Jadi dia bisa cepat juga untuk ngejar ketinggalannya dia. Belum lagi dengan adanya Melissa untuk melakukan team fight, ini enak banget loh dia di belakang. Dan team fight-nya yang dipancing sama Geekfams, ketika selalu ada di tempat yang sempit, itu go away bakal maksimal dari efeknya dia. Iya. Contohnya ya di base tadi yang ketika Kabuki diserang. Itu kan tempatnya agak cukup sempit ya bisa kita bilang. Karena dia bener-bener udah habis base itu udah gak ada apa-apa lagi selain ke arah base-nya mereka sendiri kan. Iya. Belakang juga gak mungkin bisa nabrak. Jadi Kabuki deal damage-nya enak banget. Tinggal pop Sat, sat, aja sat. dia ini. Ngepok-ngepok dari jauh ya sebenarnya ya. Apalagi Kecil, kalau kena kecil. town. Wah. Sekarang posisinya itu ada berbalik di Geek Farm. Iya, dan Kalau tahunnya berhasil dipegang sama dia, Melisanya Papete yang on point, Pong. Waduh. iya kena tahun nggak bisa keluar ya kan, terus masih kena knock up lagi dari skillnya si Fredrin. Ada Brave Assault di sana. Udah gak bisa kemana-mana, Piercing Strike kasih slow ya kan. Brave Assault angkat ke atas knock up. Energy Eruption itu tadi Ton. Di tahun. Yes, dan Ton juga kan masih bakal kasih dia untuk physical magic defense. Itu ada durasi yang cukup lama sebenarnya ya. Ya, dan itu kan Tahun. semuanya kan cepat ya, tiap kali kena dari energy eruption-nya, Uh-uh. skill 1-2-nya ini muter juga langsung kurang 1 second gitu. Yes, betul. Tapi wow, permainan seperti apa nih yang akan dibawakan sama Aura Fire yang mereka lagi leading sebenarnya dari awal, udah snowballing. Iya, Tapi tiba-tiba tapi satu momentum udah mulai keculik satu-satu nih kok. bener, tapi ini yang kita lihat juga gak sih dari Aura Fire, Apa tuh? dari minggu yang kemarin juga. Oh mereka ini Mereka udah leading juga, tapi mereka untuk urusan team fight gak terlalu rapi dan akhirnya mereka terpunish satu demi satu dan harus kehilangan gamenya. Iya, dan yang di MPL Arena masih semangat gak nih? Yang di MPL Arena aku pengen ngetes suara dulu ya. Buat tim yang lagi mencari momentum comebacknya mana nih? Geek Fam! Nah gitu Oke. dong. Aura yang sedang mencari upper bracket jangan kalah, mana Aura Fire? Wow. Masih semangat. Nah Waduh. tuh, halo. Halo kakak masuk audience cam nih. Aduh, jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu kakak. Peace Ya dulu, Allah. peace-nya mana peace? Tuh kakak like-nya 100.000 loh di sini tuh. Komennya udah 2.000 loh. Wow. Waduh. Buat teman-teman yang datang ke MPL Arena juga kalian bisa masuk ke audience cam ya. Malu coba audience cam-nya ke yang lain deh. Coba ke laki apa ke malu-malu juga. Gitu. Kalau cowok biasanya lebih semangat hai gitu ya. Oh, gaya. Oh, Waduh. ini. Aduh, lope-lope. Aura Ladies, oh belum. Aura Ladies. Oh, ini couple goals ya. Couple goals. Kapan gue bisa pakai jersey barengan gitu ya? Sama siapa ya? Bisa kan loh, kan bukannya udah sering sama KB. Ya, maka Sama saya juga bisa, sama saya juga bisa. Sama Om Wawa. Boleh gak Kan sih? fotoan Gue beneran bareng. gitu sama pasangan gitu loh. Oh sama pasangan. Lah Sekali-sekali. bukannya Ansel pasangan kamu ya? Aduh, salah lagi. Sehari gitu sama dia gitu ya. Halo, lope-lope tuh. Aduh, kalau cowok lebih pede ya. Apa? Kalau cowok Cowok lebih pede. Kalau cowok malu-malu mah berarti dia lagi bohong. Aliau gitu ya. Bilangnya main, ternyata nonton MPL. Waduh. Ah, malu. Ketahuan di MPL Arena Aduh, ketahuan. gitu ya. Wow, dan yang pastinya juga kita masih menunggu troubleshooting ini cepat selesai ya. Wah, ini lagi ada syuting. Troubleshooting, Oh, troubleshooting. Ah, Gitu. lagi Dek. syuting. Datang sini sama siapa, Dek? Saya sama kakek saya. Aduh, Aduh. gemes banget ya. Gemes tahu, aku jarang banget sebenarnya lihat fans lo yang masih umurnya belasan. Banyak Doi, loh, banyak. Maksudnya yang datang setiap gue sholat langsung. Jumat nih ya,
Alah ya kamu kan iya ya. Bang Oji. Itu Bang Oji, namanya Bang Oji. bocil Tanjung Duren. Wih. Yang di rumah, yang nonton, halo bocil Tanjung Duren ya kan. Saya sebagai warga Tanjung Duren terima kasih banyak supportnya terhadap MPL ya. Kalau kamu ketemu Oji lagi sholat Jumat gitu ya, tolong ya. Iya, nah nih Momochan tadi audience cam dan ini ada audience komen ya. Mana? Ini nih dari Kawano Mizu 09. Inilah kenapa saya jadi Aura Fans. Kalah menang santuy aja brother. Hashtag Aura Fire. Wih nih. Momochan bentar. Apa tuh? Gue mencium bau-bau rumput Land of Dawn. Apakah kita bisa kembali ke Land of Dawn? Let's go kali ya, udah From gak sabar. nothing to be something. Apakah Wah. Israel kali ini? Apakah siap Momochan? Siap banget Are you dong. ready? Let's go. Let's go to the Land of Dawn untuk kali ini. Waduh, buset. Dan bahkan udah ada Lord di tangan dari Kickfam. Wadifa. Oh my god! Poin kill yang tunggu mahal. Mereka berhasil mendapatkan Elzura. Flicker telah dikumandangkan tapi ternyata Tuan Fat Memory gak bisa menumbangkan Luke. Mereka gak punya badan selain Hai dan juga Fluffy kali ini. Lihat. Best turret dipecahkan. Membuat para pemain dari tim Kickfam mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu Momochan. Iya, sementara Lordnya bakal bisa ditahan terlebih dahulu di area atas dan Hai mencoba untuk menahan 4 pemain dari Gifam yang mencoba untuk mendapatkan turret objektif di area mid kali ini. Namun Hai tidak bisa satu versus everybody dengan hilangnya 1 untuk 1. Ini jadi membuat Aura Fire mereka harus lebih sabar lagi sekarang mainnya. Silakan Oppo. Yes, dengan item build-nya juga di sini pastinya physical penetration sudah dimiliki oleh Hai bersama dengan Kabuki. Tapi dari sisi Geek Fam yang kalau kita lihat Lilianya dia ada Defend Glaive, ada Glowing One dengan Burn Effect dan ada Ice Queen One. Jadi sekali kena dengan adanya Angry Gloom ini bahaya banget untuk Aura Fire. Jadi memang target yang paling pas sekarang adalah cari Elzuranya dan tumbangkan dia secepat mungkin. Karena Iya untuk sih. urusan belakangnya ini pasti masih bisa diatasi dengan adanya Fluffy dan juga dengan adanya Vesager. Elzura tidak boleh terlalu agresif kali ini, terperangkap di dalam zona tim Aura Fire itu tidak baik. Karena kita posisinya kali ini lihat, para pemain dari tim Geekfam mereka masih coba untuk mundur melakukan clear minion. Laning phase mereka unggul tapi lihat ada informasi telah diberikan. Sadera seperangkap Win of Nature dapat flicker ke belakang lu. Gak kuat Sadera, still survive dan bahkan tidak tumbang. Jana Kizi membalikan keadaan Paloyski di sana Fluffy terperangkap di dalam para pemain dari tim Geekfam dan bahkan Jana Kizi yang tertinggal. Tapi Hai, Raja save the day. Oh my God. Kizi. Dan bahkan kali ini lihat Hai mencoba untuk menahan di area belakangnya. Luke kali ini masih punya immortality dari seorang Hai tapi bakal pecah begitu saja. Luke bakal coba untuk mengejar dan ditabrak balik oleh seorang Malaysia kali ini. Dan bahkan Aura Fire diacak-acak oleh Geekfam. Satu per satu tumbang dan bahkan Fluffy juga hilang. Ini bencana. Tukang sampai kejemur God. Oh my God. Permainan tim fight yang luar biasa dari tim Aura dan juga Geekfam. Lihat. Bahkan keduanya bertukar point kill. Tidak ada sama sekali yang mau merelakan semuanya pulang dengan selamat. Tapi di sisi sebaliknya ini Lord di Evolve. Dan bahkan Geekfam membayar utang 7.000 gold tertinggal. Dilebihkan 2.000 gold kali ini Abang Wawa. Itu permainan target lure yang luar biasa banget sih. Dan dengan tanpa adanya Retribution, ini Aura Fire mereka gak bakal bisa untuk masuk. Dan seharusnya dari Aura Fire mereka akan back off terlebih dahulu. Wow. Untuk ngambil kuda-kuda melakukan defense. Karena apapun yang terjadi, defense sekarang adalah harga mati untuk Aura Fire. Kalau mereka masih mau bertahan di game yang ketiga. Gila. Ini salut banget sih dari Geekfam. Mereka masih punya mental untuk nahan dan bahkan balikin keadaannya loh. Tahu nggak kenapa? Problemnya sekarang udah di late game. Yes. Iya. Makin kuat dari Geekfam-nya. Lord muncul, Lord Evolve, 3 lane push Israel untuk tim Geekfam Abang Wawa. Ya, dan dengan 3 lane push seperti ini pastinya Link bakal jauh lebih punya power karena dia bisa melakukan split push. Dia bakal bisa juga untuk nanti tiba-tiba membackup teman-teman yang lain untuk menusuk bagian backlaner dari Aura Fire. Dan jangan lupakan juga untuk urusan garis depan. Geekfam, mereka punya Luke, mereka punya Baluski juga. Ya, mereka juga lihat udah terbuka posisinya. Iya. Tidak ada immortality untuk beberapa player dari tim Aura Fire. 3.000 gold difference. Ada Elzura di sana. Jana Poloyski terlalu dive, ada Luke. Fokus ke arah Lordnya, tapi lihat, 3 lane push mereka nampaknya masih kurang efektif Wah. untuk menembus best turret dari tim Aura Fire.
Masih ada satu buat super minion bergerak di arah tengah. Apakah ini akan menjadi do or die? Apakah ini masih menjadi do or die untuk tim Geek Fam? Balaski, Flavi di depan sana. Awas. Mencoba dibalaskan kembali ke arah Sarapan memberi Balaski tertumpahkan dan bahkan high. Winston Touches. Mencoba menyelamatkannya tapi Jana Kitty tidak bisa terlalu cepat. Kabuki? Dan Temple Blade untuk dirinya mundur ke arah belakang. Mereka tidak punya high. Mereka tidak punya power damage dari segi jungle-nya. Tapi mereka nampaknya sadar. Ini bukan hal yang baik dan udah mulai gremet nampaknya dari para coach dan juga official dari Geek Fam ya. Gremet ya tangannya sampai di short gitu ya. Minus 1 jantung sih ini sih, gila banget sih. Dimana kayak selalu ya, Kabuki tuh selalu punya chance untuk bisa numbangin Jana Kitty. Tapi lagi-lagi coveran yang baik dari Geek Fam ini selalu menggagalkan inisiasi dari Kabuki. Tempest of Blade yang sangat amat on point juga dari Jana Kitty ngebuat Kabuki tentunya nggak bisa menumbangkan Jana Kitty dengan cukup mudah. Lebih ke arah dari Kabuki dia aware sama mapnya sih. Iya sih. Dia tahu Jana ini pengen all Split in. push. Yes, tapi sebentar lagi ini ada team fight di arah Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geek Fam. Tapi lihat tuh yang dengan cara yang salah. Godiva terperangkap. Oh, no. Godiva gak ada flicker. Dan bahkan Godiva ditumpahkan begitu saja oleh para pemain dari tim Aura Fire. Mereka nggak punya badan. Mereka nggak punya lagi inisiator sementara ini. Wow, dan bahkan agak sedikit terburu-buru ya dari Aura Fire. Padahal posisinya memang Geek Fam sekarang yang lagi mendominasi kali ini. Sementara kali ini kita bakal melihat dengan perbedaan 4.000 net worth. Geek Fam mereka mencoba untuk mulai masuk ke area base dari tim Aura Fire. Sementara kali ini Baleski berhasil untuk menumbangkan inhibitor mid turretnya. Dan Aura Fire masih dalam mode defense tentunya. Bukan itu. Mereka mau coba untuk tetap mendorong. Membuat Flavi terperangkap di dalam zona yang tidak baik. Mereka ingin tetap melakukan satu buah clear minion. Mereka pengen laning phase mereka terjaga dan bahkan menutup Aura Fire untuk bisa mendorong atau melakukan split push. Oke, tapi Hai sudah mulai terlihat di area bawah. Dan lootnya juga sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Informasi sudah didapatkan. Hai kali ini bakal coba untuk menahan loot di area depannya. Tapi Lord yang sudah evolve yang kedua akan diamankan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Hai. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau Hai kali ini Sadera. Udah menggunakan satu buah kowe-nya. Dua yang tengah dikeluarkan loot. Tapi nampaknya kali ini tidak ada follow up damage. Alsura ditutup pergerakannya. Para pemain dari tim Geek Fam mereka kehilangan satu buah loot. Permainan yang sangat baik. Pick over atas seorang loot. Godiva keputusan yang mahal tapi tepat. Terlalu dini untuk berada di garis depan, memilih tidak mundur, itu nampaknya keputusan yang berat untuk seorang Luke dan dia harus menunggu 40 detik. Yang harusnya mereka yang memegang momentum dan bahkan ini Jana Kitty bisa dibalikan keadaannya karena ya kita tahu terlalu besar, terlalu kuat permainan dari tim Aura Fire too strong. Udah gak ada yang nahan depan ya masalahnya sekarang, tapi kali ini Lordnya bakal coba dipotong oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi Hai! Kill spree didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap Godiva down dan para pemain dari tim Geek Fam mereka berhasil membuat seorang Flavi di arah belakang terperangkap seorang diri. Tidak ada follow up damage dan distraction yang dilakukan oleh seorang Flavi membuat Lord ini menjadi sia-sia. Gila, tapi Hai Lane of Dawn bergetar memucat. Iya, tapi kali ini Hai masih cukup lama untuk spawn di Land of Dawn, 30 detik untuk seorang Hai. Sementara Geek Fam mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke area base-nya. Dua lini masuk dari area mid dan juga area bawah. Tapi Aura Fire mereka masih menunggu look-nya bakal datang dari area mid. Oke, tapi kali ini udah mulai masuk ke arah base look. Jana Kitty segera mau Kabuki almost terpick up. Dan bahkan Facehacker to die. Facehacker masih berhasil selamatkan base-nya. Geek Fam makin mengubur mimpi Aura Fire di upper bracket. Mimpi Aura Fire menuju upper bracket makin dikubur lagi.